Om Swastiastu, Bu. Om Swastiastu. Mas Yulinya ada, Bu? Ada di belakang. Oh, ada. Di tempat sini, Bu? Ya, silakan, Oke, silakan. Terima kasih, permisi, Ya, Bu. silakan. Minangkani Purwa. Mas Yul? Mas Yul? Oh, halo. Sapa iku? Willy, Mas. Oh, halo, Bro. Halo. Sawe ra pedhok Sibuk terus. Alah, Pak ya Tani. biasa wong tani, Mas. Wah, Weh. Pak Mas Bro, Yul. sawe ra tau pedhok Subur saiki. Beh, disyukuri dadi wong tani, Mas. Setungkara. Jarine nang kutha sampean tambah sukses. Ngene lho Pak Yul, sik karo lungguh Pak Yul. Gimana Iya. Pak Yul usahane sampean? Beh, aku dadi wong tani tak syukuri, Mas. Dadi ya rodok reget titik tapi hasilnya lemu-lemu tandurane, Mas. Ini Pak Yul ya. Sukses sampean. Kabare sampean nang kutha ya sukses. Kanca iku seneng lak roh kancane sukses. Jare duwe perusahaan barang. Ya itu Pak Yul. Perusahaanku sebenarnya juga udah gede. Usahaku di mana-mana. Tapi ya itu Pak Yul. Aku tuh masih merasa kurang bahagia Pak Yul. Keluargaku juga tidak bahagia. Anak-anakku sekarang juga banyak yang nggak bisa diatur. Ini gimana Pak Yul? Mungkin Pak Yul nanti bisa kasih aku solusi untuk itu Pak Yul. Iya, Mas. Yang namanya konco suwe gak petuk, Mas. Yang penting ngabarne keselamatan. Kedua keluargane. Aku ya merasa prihatin, Mas. Lah ndelok sampean kabari kaya ngono kuwi. Lah aku tak syukuri dadi wong tani, Mas. Meskipun wong tani, Mas. Aku ya iso nyekolahne anakku. Ya itu Pak Yul. Sing pertama saiki njupuk S2 nang Udayana. Setungkara. Sing kedua masuk di kedokteran WK. Kan itu harus disyukuri. Apik iku Pak Yul. Anak-anakku Pak Yul wis gak iso diatur malahan. Apa-apa tak turuti. Apa-apa ono tapi gak iso Pak Yul aku ngatur anakku. Muga-muga aku engko rene iki enek solusine Pak Yul. Aku juga Mbak minta bantuane sampean apa sing menyebabkan kehidupanku koyo ngene padahal harta usahaku juga waduh Pak Yul. Tapi aku merasa hampa iki uripku iki kok koyo ngene iki terus koyo kena opo gitu. Ya ngene, Mas. Urip kuwi sing akeh rasa syukure karo nang ngene sing kuwasa. Lah Iya, syukure Mas. ditambahi ya otomatis uripe ayem, damai, keluargane ya tentrem. Mungkin sampean nang kutha mesti sukses lali sampean kuwi. Lali manembah pas waktune manembah. Waya kegiatan sampean juga kadang gak nyang. Lah aku nang desa niki iso bagi waktu, Mas. Lah isuk nang sawah, engko sore waya kegiatan ya panggah nyang, Mas. Iya bener Mas. Itu kan syukur sing Iya bener Mas. temenan, Mas. Memang aku gak enek waktu Pak Yul gawe ngono iku saiki. Aku cuma mikir usaha piye amprih usahaku ki terus gede Pak Yul. Tapi rasane setelah aku berhasil kok akhirnya seperti ini Pak Yul. Mungkin ya koyo iku mau Pak Yul. Bener sing sampean omong nih. Dadi ya wis awake kanca suwe gak petuk. Dadi saling wae support, Mas. Ya perbanyake rasa syukur, Mas. Iya Mas. Karena Tuhan juga punya rencana yang baik pada kita. Kalau kita kurang bersyukur, judulnya sampean masih duwe perusahaan, duwe anak sing gede-gede, kadang ya susah aturane, Mas. Pak, ayo pulang dulu, ada tamu yang nyari. Suruh tunggu sebentar. Ya, Saiki nganu, Mas, cukup sakmene ketoke enek tamu nang omah. Ayo ngobrol nang omah ae. Engko Iya, luwih Mas. gayeng nang kono, Mas. Iya Mas, ayo. Iya. Ndek omahe. Swastiastu. Om Swastiastu. Wah, mohon maaf. Wah. Lama menunggu, Pak. Iya, Nah, jalan-jalan kemana ini? Dari kebun, Pak Ko. Oh gitu ya. Dari mana Pak Juli? Dari kebun, Pak Ko. Panen apa ini? Manggis sama duren. Oh, Astungkara. Gimana persiapan modalan kita? Kira-kira apa sudah dananya? Sudah ready Pak Redi? Sudah.
Oh, sudah. Kita sudah komunikasi sama teman-teman dan panitia. Oh Sudah iya. ready, Pak Ko? Oh iya, terima kasih. Astungkara, berarti pura kita punya rezeki. Iya, Ya. benar seperti itu. Dah. Ini saya kok belum pernah ketemu siapa Pak Juli? Ini teman saya sekolah, Oh gitu. Pak Bro namanya. Kenalkan Pak, Oh iya ya. Willy Pak. Oh Pak Willy ya, Om Swastiastu Pak Willy. Ini dalam rangka apa Pak kok bisa ketemu di kebun? Sudah lama sekali Pak Ko tidak ketemu Mas Yuli ini. Oh gitu. Hari ini bisa ke sini menemui Mas Yuli, ternyata juga sudah sukses sekali sekarang. Pak Juli. Inilah ketekunannya dari beliau yang menekun dalam pertanian Pak Juli ya. Nggih. Nah, Pertani, Pak Ko. kalau boleh tahu ngobrol begitu akrab, saya lihat dari sana kok wah seperti ketemu bestinya gitu loh. Ya, memang dulu itu teman sekolah, Pak Ko. Oh gitu. Kemudian dulu memang kita dekat, Nggih, nggih. rasa persaudaraan dekat. Lama nggak ketemu, Pak Ko. Oh, iya, Beliau iya. saya dengar sudah sukses di Di- juga punya perusahaan di, Oh di gitu. kota. Iya Pak Ko. Jadi saya itu kan kalau di Jakarta sebenarnya sudah punya perusahaan besar Pak Ko. Iya, Tapi ya ini Pak Ko. Tadi sempat curhat sama Mas Yuli. Kehidupan saya tuh kok rasanya kok masih hampa Pak Ko. Padahal kalau masalah harta itu sebenarnya bukan masalah bagi saya Pak Ko. Oh, gitu. Mungkin Pak Ko bisa memberikan solusinya untuk saya Pak Ko. Oh gitu. Ya mohon maaf Pak Willy, bukan kami artinya menggurui penjenengan yang sudah jadi konglomerat. Begitu Pak Juli. Jadi Iya, iya. saya sebagai ketua parisade di wilayah sini minimal bisa memberikan sedikit gambaran. Mungkin kalau bisa dijadikan acuan sebagai solusi, gitulah. Oke Pak Ko. Begini Pak Willy dan Pak Juli, Yes. sedikit kita paparkan tentang pembelajaran kita dalam bidang keagamaan. Bahwa suatu rumah tangga Pak Willy, itu harus dikuatkan dengan dasar yang harus kita penuhi. Jadi dalam proses perkawinan ini harus diupacarai melalui triupasaksi. Artinya triupasaksi begini Pak. Jadi ada unsur Tuhan. Jadi dalam hal ini kemudian unsur buta, saksi buta, yang terakhir manusia. Yang artinya di dalam hukum perkawinan itu diupacarai, dihadirkan Tuhan. Tapi demikian juga disaksikan oleh buta. Buta ini bukan berarti makhluk bawahan Pak Juli. Iya, iya. Nah, berarti pada makhluk di derajatnya di bawah manusia, yang ciptaannya di bawah manusia, yang ikut menyaksikan keberlangsungan upacara pernikahan itu. Contoh, piranti sarana sembahyang itu kan dari alam. Yaitu yang termasuk buta. Jadi makhluk yang derajat nah, kemudian yang tidak kalah penting yang disaksikan oleh manusia. Jadi upacara itu harus disaksikan pertama ke atas, berarti pada Tuhan. Ya. Kemudian dengan manusia yang hadir. Berarti kalau kita punya hajat, Pak, kita mengerawuh nih para tamu. Sebenarnya bukan itu intinya. Berarti pada waktu upacara itulah yang diupacara baik itu pendeta maupun mangku, kemudian disaksikan mereka yang hadir pada waktu upacara keagamaan itu sebagai saksi. Tapi jangan salah, yang terakhir pada buta. Alam. Termasuk alam, termasuk buta kala yang tidak kelihatan. Makanya dalam agama kita sesaji untuk Tuhan tidak ada imbangnya kalau tidak ada buta. Itu mesti gandeng. Inilah yang namanya dasar rumah tangga, Pak Willy. Jadi Iya, dasar Pak. rumah tangga. Kalau kita upacara seperti mungkin akan memberikan wiji-wiji pada keturunan kita anak yang suputra. Kembali flashback, Pak. Artinya dari waktu kita masih ketemu Pak Willy sama Nyonya Willy, Oke Pak. tentunya ada kontak batin. Artinya Pak Willy memilih Bu Willy adalah wanita yang sudah pilihan nih Pak Willy. Jadi begini Pak Willy, jadi waktu Pak Willy memilih Bu Willy itu ada kontak batin. Artinya kontak batin apa? Seorang perempuan kalau sudah dinikahi, ini ada yang perlu dipenuhi Pak Willy.
ada 3 Pak Willy, Nggih, Pak. yaitu yang namanya Tripurusa, yaitu kebenaran. Yang kedua, ini namanya Dharma Pak. Kemudian Arta, yang terakhir Kama. Kalau kita letakkan pada kehidupan sehari-hari Pak Yuli, dasar utama kita dalam hidupnya ada kejujuran. Jadi harus ada keterbukaan antara Pak Willy dan Bu Willy. Jadi tidak ada satu kata pun yang tidak sinkron. Nah, misinformasi ini yang menyebabkan keretakan di rumah tangga, Pak. Contoh, istri hanya kita kasih uang saja tanpa komunikasi, mungkin dia tidak terima, Pak. Ya, betul Pak Ko. Kalau kemudian kita beri apa-apa, kita kasih uang sehari itu 10 juta tanpa ada komunikasi, dia tidak nyaman. Tapi tanpa uang, hanya dijak omong aja, tidak bisa apa-apa juga. Jadi urusan Seimbang. itu loh, Betul. betul kata Pak Yuli. Jadi memang seperti itu sepertinya Pak Ko. Karena saya juga terlalu sibuk di luar. Jadi pikiran saya ketika saya bisa memenuhi kebutuhan anak istri saya sudah cukup. Ternyata sejauh ini setelah saya berhasil kok tidak seperti itu Pak Ko. Nggih. Nggih. Nah, begini Pak, karena hidup ini prosesnya tetap pembelajaran Pak Willy. Jadi tidak ada manusia yang diciptakan langsung sempurna. Jadi artinya Pak Willy bisa mempelajari dari kekurangan Pak Willy sendiri. Jadi kami ulang, kebutuhan rumah tangga itu adalah Dharma, Arta, dan Kama. Kama itu apa? Keinginan Pak. Keinginan itu sangat penting Pak. Apa tak kepentingan rumah tangga itu? Nomor satu, kebutuhan suami istri. Paham Bapak ya? Ya, Iya, biologis. iya, Ya, biologis. Itu biologis itu sangat penting. Bondone akeh gak tau dingonone geger, Pak. Daripada mencari laki-laki lain, itu penuhi dengan maksimal. Tuh. Kalau Pak Willy ingin mencari resep seperti apa, tiru Pak Yuli. Oh, Ini Oke. walaupun tani itunya luar biasa. Pak Yuli, jadi kebutuhan biologis nomor satu, Pak. Perlu dikunci. Kebutuhan hidup di rumah tangga untuk mencapai kesempurnaan jagaditanya biologis, Pak. Kurang duit titik-titik tidak masalah. Tapi itunya harus jos, gitu ya Pak Yuli ya. Yang kedua, tentang dharma, tetapi dasarnya tetap dharma antara kejujuran, komunikasi. Komunikasi mestinya kayak benar Pak Yuli ini walaupun petani kemana saja tetap sing disai bukan kosean Pak, HP. Komunikasi. Komunikasi penting. Pak Yuli kemana? Kemarin tidak ada kecurigaan di antara Pak Yuli sama istrinya. Demikian dengan Pak Willy kan bisa dipelajari. Kekurangan kemarin waktu Pak Willy mencari uang sebanyak-banyaknya tanpa ada komunikasi dengan keluarga, mengurangi keharmonisan. Ya minimal kita bertiga, khususnya penjenengan bersahabat dengan Pak Yuli, sharingnya Pak. Sharingnya. Kalau Oke, ada Pak. masalah tentu ada solusi. Sekecil apapun masalah harus ada komunikasi di antara keluarga. Jadi mohon maaf Pak Willy, Iya, jadi Pak. jangan menganggap anak-anak penjenengan ini seperti boneka. Dia juga punya pikiran. Jadi sesering mungkin anak itu diajak komunikasi. Apakah sampai di mana belajarnya, posisinya seperti apa, dia akan merasa begitu diayomi oleh bapaknya. Jadi papahnya ini seperti apa, itu adalah bentuk pelayanan pada keluarga. Mungkin bisa ada yang mungkin ditanya Pak, Oke. yang ada bunyi dengan itu. Memang kalau yang terjadi Pak Ko kan karena kesibukan saya itu memang untuk komunikasi itu kurang sekali Pak Ko. Apalagi ketika saya harus memberikan contoh kepada mereka harus ke pura atau melaksanakan upacara iatnya yang lainnya, dan itulah yang kekurangan-kekurangan yang saya Nggih. nilai pada diri saya seperti itu Pak Ko. Nggih, Mohon nggih. solusinya bagaimana baiknya
Mungkin Pak Ko bisa memberikan Nggih, nggih. solusinya. Begini, kita ini bukan makhluk yang sempurna. Minimal kita bisa merubah. Merubah apa? Jadi di dalam konsep kita panca zatnya berarti harus minimal terpenuhi minimal Pak, zatnya sesa. Jadi persembahan pada tempat-tempat yang kita wajib berikan sesaji itu penting. Artinya apa? Selain hanya memberitahu, tapi memberikan persembahan, dia ikut mendoakan keluarga kita. Gitu loh. Sederhana memang kelihatannya, tapi ini adalah punya kunci dan dorongan utama spiritual, Punya Pak Yuri. makna yang luar Nah, biasa. itulah makna biasa. Yang tidak bisa dilihat dengan kasat. Nah, ini yang sudah praktek, Pak. Oke. Jadi Pak Yuli ini memang tidak ahli dalam bidang keagamaan, tapi dia praktek. Nomor satu kan percaya dulu, Pak. Ya, percaya Nah, dulu. Tentang keilmuan tetap kita pelajari bersama. Nah, sedangkan Pak Willy bukan tidak mengerti karena waktu. Tapi untuk kesempatan ini tolong bisa disempatkan Pak Willy. Oke, Pak. Walaupun hanya sebentar, anak-anak kalau sore diajak kumpul, tidak hanya makan Pak, mungkin sembahyang bersama. Atau suatu saat hari baik ke pura bersama. Jadi keikatan rohani ini tetap terjalin kuat. Kita harus percaya Pak, di luar kemampuan material kita masih ada restu Tuhan yang sangat pengaruh besar terhadap kelangsungan keluarga kita. Kekuasaan Tuhan itu tidak dapat dilihat Pak, tapi dapat kita rasakan. Di mana rasa tentram? Mungkin Pak Willy sampai sekarang keuangan sudah luar biasa. Ingin ini bisa beli, ingin itu bisa beli. Oke. Tapi apa yang kita miliki Pak, itu jangan lupa di dalam hal kita harus sebagian untuk didanakan. Untuk apa? Untuk mengurangi apa Pak Yuli istilahnya? Bolot. Ya. Bolotnya awake dhewe. Bolot itu loh Pak. Kita tetap apa itu punya kotoran. Ya, kalau sering mandi, berarti sering mandi kan sering dicuci kan Nah. agak bersih gitu. Ya, Iya, itu. Mas Willy. Jadi ada apa ya? Pembersihan diri Oke. melalui zatnya. Jangan salah, zatnya itu punya kekuatan besar terhadap kelangsungan hidup. Ya, ini namanya ajaran. Ajaran harus kita yakini. Jadi yang Pak Willy rasakan sampai sekarang dalam kehidupan yang sudah sedikit mewah, perlu ada penyederhanaan. Jadi penyederhanaan dalam arti praktek di lapangan. Yang ringan-ringan saja, Pak. Yang dapat apa? Yang dapat mengarah pada ketentraman keluarga. Jadi komunikasi penting. Intinya perbanyak bersyukur, Pak. Nah, Itu. Seperti Oke. itu. Penting Bersyukur. sekali Mas Yul. Kemudian ojo nyambut gawe ae, dadi hubungan awake nang ngene Nah, Tuhan itu, itu Mas Yul. penting. Kadang yang- agar seimbang. Betul. Kadang yang berat dari saya itu Mas Yul. Kejar terus tapi lupa. ya. Kejar tayang. Nah, itu. Kejar tayangnya luar biasa. Kira-kira itu ya, Bapak-bapak. Marilah kita menyempurnakan diri, selalu ingat bahwa kita ada ciptaan Tuhan. Marilah kita sering bersyukur, ya. Sering bersyukur apapun itu yang kita terima. Oke, Pak Ko, terima kasih atas segala petuah, solusi. Semoga apa yang Pak Ko, Mas Yuli berikan tadi bisa saya lakukan. Itu karena yang paling penting saya bisa merubah dari saya sendiri terlebih dahulu. Semoga nanti berpengaruh pada keluarga saya. Mungkin itu, Mas Yuli, terima kasih sudah dijamu, sudah bisa datang ke sini. Lain waktu kita ketemu lagi, mungkin dengan Pak Kartiko. Saya pamit pulang dulu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Semoga salam untuk keluarga. oke, terima kasih. Ojo lali delok rene jenengan padha lancare. Siap Mas Yuli. Oke, nuwun. Terima kasih. Om Swastiastu. Oke, Hati-hati di jalan, Pak. oke Pak.